ربي سبحان الله يا ربي حسبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك يا مليك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji dalam kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamul alimul allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah birahmatihi wa ridwanihi, amin. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Alamah, yaitu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yang nama lengkap beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, lahir pada tahun 859 Hijriah di kota Uzah yang menjadi bagian wilayah Syam. Kemudian beliau mengembara menuntut ilmu di Kairo, Mesir, tepatnya di Jamiah Al-Azhar, dan kemudian mengembangkan ilmu dan mengajar di Al-Azhar hingga bermukim di sana dan melahirkan karya-karyanya, yaitu Syarah Fathul Qorib. Kemudian juga beliau wafat tahun 918 Hijriah. Kemudian beliau berkata, alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitabi lianna ibtida'u kulli amrin ribalin wa khatimatu kulli du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari thawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradi. Segala puji bagi Allah dengan berharap keberkahan surat pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, karena hamdalah merupakan awalan dari tiap-tiap hal yang mengandung kebaikan, pungkasan setiap doa yang dikabulkan, dan akhiran doa orang-orang mukmin di surga, tempat pemberian balasan pahala. Saya, kata Asy-Syaikh, memuji Allah karena telah memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya yang ingin mendalami agama sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Kata beliau, saya bersolawat dan saya bersalam kepada makhluk Allah yang paling utama, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad, sang junjungan para rasul. Dan beliau bersabda, barang siapa yang Allah menghendakinya menjadi baik, maka Allah akan menjadikan terhadap hamba itu faham terhadap ajaran agama. Dan juga sholawat dan salam mudah-mudahan kepada keluarga, para sahabat Nabi, selama masih ingatnya orang-orang yang ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan lalainya orang-orang yang lalai dari keduanya.
Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahdhib wada'tuhu 'alal kitabil musamma bitaqribi liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad-din waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an liibadihil muslimina innahu sami'ud du'a ibadih wa qaribun mujib wa man qasadahu la yakhibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Selanjutnya kitab syarah adalah kitab yang sangat ringkas dan telah maksimal pembenahannya. Saya, kata Syekh, mengarangnya untuk menjelaskan terhadap kitab yang berjudul At-Taqrib, dengan tujuan supaya orang yang membutuhkan dari sekian para pemula dalam memahami masalah syariat, furu' syariat dan agama bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Dan juga semoga kitab ini, kata Syekh, dapat menjadi pengantar keselamatan, saya, kata Syekh, di hari pembalasan nanti, serta bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muslim. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar doa hamba-hambanya. Allah Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Siapapun yang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan rugi. Firman Allah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah, sesungguhnya aku, kata Allah, Maha dekat. Itu surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Falidzalika sammaituhu bismain ahaduhuma Fathul Qaribil Mujib fi syarhi al-Fadh Taqrib wa tsani al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Bahwasanya ketahuilah, kata Syekh, bahwa dalam sebagian dari beberapa salinan kitab takrib ini, bukan dalam pembukaannya, sekali tempo ditemukan pemberian nama kitab ini dengan nama At-Taqrib, dan pada yang lain ditemukan nama Ghayatul Al-Ikhtisar. Maka dari itu menamakan kitab saya ini dengan dua nama. Yang pertama dinamakan Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-Fadh At-Taqrib, yaitu pengetahuan dari yang Maha dekat lagi Maha mengabulkan dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan kitab At-Taqrib. Yang kedua, Al-Qaul Al-Mukhtar fi syarhi Ghayati Al-Ikhtisar, pendapat yang dipilih dalam menjelaskan
kitab Ghayat al-Ikhtisar. Qala Asy-Syaikhul Imam Abu Thayyib wa yastahiru aidan bi Abi Syuja'in Syihabul Millati Waddin Ahmad bin Husain ibn Ahmad Al-Asfahani saqallahu tarahu sabibar rahmati waridwan waskanahu a'la faradisil janan. Syekh Imam Abu Thayyib yang terkenal dengan sebutan Abi Suja', sang cahaya agama, Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asfahani. Semoga Allah menyirami pusara beliau dengan tuangan rahmat dan ridho, serta menempatkannya di tempat yang tinggi dalam surga Firdaus. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wallahi ismun lidzatil wajibil wujud. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud warrahmanu ablaghu minar rahim. Alhamdulillahi wa thana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati ta'zimi. Rabbi ay maliki al alamina bi fathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khasin iman yaqilu la jam'un wa mufraduhu alamun bi fathil lam li'annahu ismun amun lima siwallahi ta'ala wal jam'u khasun iman yaqilu. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya memulai kitab saya ini. Allah adalah nama dari zat yang wajib wujudnya. Kata Ar-Rahman lebih tinggi maknanya daripada kata Ar-Rahim. Alhamdulillah adalah pujian indah kepada Allah Ta'ala untuk mengagungkan. Yang mengatur maksudnya yang menguasai orang-orang alam. Kemudian al-alamin dengan fathah pada huruf lamnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Malik, adalah isim jamak yang maknanya terkhusus pada orang-orang yang berakal, bukan lafaz jamak. Sedangkan mufradnya adalah alamun dengan harokat fathah pada lamnya disebut isim jamak, sebab alamun adalah kata benda yang maknanya mencakup semua hal selain Allah Ta'ala, namun bahwa lafaz jamaknya alamin malah hanya tertentu pada orang-orang yang berakal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bih wa illam yu'mar bitablighihi fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan
wal makna yunsi'u sholata wassalamu alaih wa Muhammadun alamun mangkul min ismin maf'ul al mudha'afil ain wa nabiyyu badalun minhu atfun bayanin alaih. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad, sang Nabi. Kata an-nabiyah, baik yang menggunakan hamzah atau tidak, memiliki makna seorang yang kepadanya diwahyukan syariat untuk diamalkan, meskipun tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Jika ia diperintah untuk menyampaikan, maka ia adalah nabi dan juga rasul. Mana yang dikehendaki adalah semoga Allah memunculkan rahmat serta penghormatan dan salam kepadanya. Kemudian kata Muhammad adalah nama yang diambil dari isim maf'ul yang binanya bina mudha'af ain. An-Nabiyyu merupakan badal dari lafaz Muhammadin atau atof bayannya. Kemudian wa ala alihi at-tahirin hum kama qala asy-Syafi'i aqaribuhul mu'minuna min Nabi Hashim wa Banil Muttalib wa qila wahtaruhu an-Nawawi innahum kullu muslimin wa la'alla qawluhu tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tadhhira. Dan semoga terlimpahkan kepada keluarga beliau yang suci. Kemudian makna alihi sebagaimana pernah diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah kerabat-kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ada yang berpendapat, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Mereka adalah tiap orang muslim kelihatannya kata at-tahirin diambil dari firman Allah wa yutahhirukum tadhira, dan dia membersihkan kalian dengan sebenar-benarnya, dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabiyyi wa qawluhu ajma'in ta'kidun li sahabatihi. Dan semoga terlimpahkan kepada sahabat beliau. Kata sahabatihi merupakan jamak lafaz sahib atau sahibi atau sahibin. Dan ungkapan musannif ajma'in taukid atau penguat makna bagi lafaz sahabatihi. Tsumma dzakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqai wa qawluhu hafazahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah.
Selanjutnya musonif, yaitu pengarang kitab Matan Takrib, menyampaikan beliau diminta untuk mengarang kitab Mukhtasar ini dengan ungkapan sebagian teman memintaku, yaitu kalimat asdiqo adalah jamak dari kata sodikin. Ungkapan semoga Allah menjaga mereka adalah ungkapan doa untuk membuat kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang sedikit lafadznya namun luas maknanya. Dalam ilmu fikih, menurut bahasa fikih adalah paham, dan menurut istilah adalah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syariat yang berhubungan dengan perbuatan yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Ala madhabil imam al-a'zamil mujtahidina siris sunnati waddin Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-ibni Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'in al-Syafi'i ulida biwuzzata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ah salkha rajab sanata arba'ina wa mi'atain. Sesuai dengan madhab seorang imam yang luhur, seorang mujtahid, pembela hadis dan agama, Abi Abdillah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas bin Usman bin Asy-Syafi'i ibnu Asy-Syafi'i Bisyafi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat semoga rahmat dan ridho Allah terlimpahkan kepada beliau pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Wawasofal musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz wal ghayatu wa nihayatu mutaqaribani wa kadal ikhtisaru wal ijaz wa minha annahu yaqrabu 'alal muta'allim bi furu'il fiqhi darsu wa yashalu 'ala mubtadi hifdhuhu ay istihdaruhu 'ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhin mukhtasarin fil fiqhi. Pengarang memberi resensi atas kitab mukhtasarnya dengan beberapa sifat yang di antaranya bahwa mukhtasar ini sangat ringkas dan paling sederhana makna atau kata ghayah dan an-nahayah itu berdekatan, begitu juga kata al-ikhtisar dengan al-ijaz. Di antaranya lagi bahwa mukhtasar mudah bagi orang yang mempelajari ilmu furu' fikih untuk dipelajari dan mudah bagi pemula untuk dihafal. Maksudnya mudah mengingatnya di luar kepala bagi orang yang gemar menghafal kitab mukhtasar ilmu fikih. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an aktsira fihi ayil mukhtasari minan naqsimati lil ahkamil fiqhiyah
wa min hasri ay dhabti al-khisalil wajibati wal mandubati wa ghairihima. Dan sebagian teman memintaku juga untuk memperbanyak di dalamnya maksud dalam kitab Mukhtasar, pembagian hukum fikih dan membatasi bilangan maksudnya. Menentukan batasan permasalahannya baik yang wajib, sunnah atau yang lainnya. Ini masih dalam muqaddimah, belum membahas tentang masuk ke dalam pembelajaran bab. Ini baru muqaddimah, yaitu menerangkan asal usul, kemudian juga riwayat dari beliau, sehingga adanya Fathul Qorib ini. Kemudian fajibtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban li thawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari wa fi taufiqi lis-shawabi wa waditul khata'i innahu ta'ala ala ma yasha ay yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadatihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Wal awalu muqtabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi, wa thani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala, wa manal awwalil alimu bidaqa'iqil umuri wa mushkilatiha, wa itlaqu aidan bima'na rafiqi bihim. Allahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bimawadhi'i hawaijihim rafiqun bihim, wa ma'na thani qaribun min ma'na al-awwal, wa yuqalu khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Maksudnya, maka aku, kata beliau, menyetujui permintaan untuk membuatnya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas usaha mengarang kitab ini, yaitu Fathul Qorib ini. Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dari sifat, yaitu keagungannya, atas kesempatan, atas kesempurnaan kitab Mukhtasar ini, dan pertolongan untuk mendapatkan kebenaran atau as-shawab. As-shawab adalah kebalikan dari kata al-khata'ah, kesalahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang dikehendaki, maksudnya diinginkan, adalah zat yang berkuasa. Maksudnya mampu merealisasikan dan terhadap hamba-hamba Allah, hamba-hambanya, dalam zat yang maha mengasihi dan maha mengetahui atas tingkah laku hamba-hambanya. Dan ungkapan yang pertama, yaitu khabirun, diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadihi, ya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, yaitu Asy-Syura ayat 19. Dan yang kedua, latifun, dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir, artinya dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yaitu Al-An'am ayat 18. Kemudian kata latifun dan al-khabir
Al-Latifu dan Al-Khabiru adalah dua nama dari nama-nama Allah. Makna yang pertama adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang detail dan yang rumit, juga diungkapkan dengan makna yang berbelas kasihan pada mereka. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui hamba-hambanya dan tempat kebutuhan mereka serta mengasihi mereka. Makna lafaz yang kedua ini berdekatan dengan makna yang pertama diungkapkan, yaitu khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabirun. Maksudnya saya telah mengerti tentang sesuatu, saya sedang mengerti tentangnya, maka saya adalah orang yang mengerti tentangnya. Maksudnya mengetahui seperti halnya qala al-musannif rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau, yaitu al-musannif. Jadi ini baru pembukaan dari kitab Fathul Qarib. Mudah-mudahan kita sedikit ada gambaran bahwa kitab Fathul Qarib ini sangat bermanfaat untuk dipelajari, dan kita nanti masuk pada bab yang pertama adalah tentang taharah. Mungkin itu saja untuk kesempatan ini. Mari kita lanjutkan untuk bab berikutnya. Khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabirun. Saya telah mengerti tentang sesuatu, saya sedang mengerti tentangnya, maka saya adalah orang yang mengerti tentangnya. Maksudnya mengetahui. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bab taharah. Kitab Ahkamit Taharati, yaitu kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i, wastilahan ismu li jinsin minal ahkami. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jinsi. Alkitab atau kitab menurut bahasa adalah masdar yang memiliki arti mengumpulkan. Sedang menurut istilah itu adalah nama bagi satu jenis dari beberapa hukum. Kemudian adapun bab adalah nama bagi satu macam dari sekian hukum yang masuk pada jenis tersebut. Wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafatu, wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholati ay min wudu'i wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma taharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Taharah dengan harokat fathah pada huruf toknya, yaitu menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syara maka di dalamnya terdapat banyak penafsiran, yaitu diantaranya adalah ungkapan ulama melakukan sesuatu yang dengannya yaitu sholat diperbolehkan. Artinya dengan air itu digunakan untuk berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan
najis. Sedangkan kata tuharo dengan harokat dhammah pada huruf toknya itu artinya sisa daripada air tersebut. Jadi kalau toharo itu kata toharo at-taharatu itu artinya suci. Kalau tuharo at-tuharo itu artinya sisa daripada air. Masdar itu artinya sebuah kata yang mengandung makna sesuatu perbuatan tanpa mengaitkan waktu. Karena bukan fi'il. Masdar itu adalah isim. Yang terkait dengan waktu itu adalah fi'il. Walamma kanal ma'u alatan litoharati istadradal musannifu li anwa'il miyahi faqal, air itu menjadi media suci, media bersuci, maka musannif mengutarakan tentang bermacam-macam air, itu dengan berkata al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ayin nazilu minha wa huwal mataru wa ma'ul bahri ayil milhi wa ma'un nahari ayil hulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul talji wa ma'ul barodi. Wa yajma'u hadhihi sab'ati qauluka nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asli khilqati. Air-air yang boleh, maksudnya sah digunakan bersuci, itu ada 7 macam. Yang pertama, air yang berasal dari langit, air langit, maksudnya yaitu hujan. Kemudian 2, air laut, maksudnya itu air yang rasanya asin. Kemudian yang ketiga, air sungai, yaitu air tawar. Yang keempat, air sumur. Kemudian air dari sumber air. Kemudian yang keenam, air salju. Kemudian yang ketujuh, air es. Nah, yang ketujuh ini itu ada yang namanya ma'us sama, ada ma'us salji, ada ma'ul barod. Sedangkan itu yang dari langit. Kemudian kalau yang berasal dari bumi itu adalah yang dari laut, yang air asin, air sungai, kemudian air sumur, kemudian air dari sumber air. Bedanya antara ma'ul salji kemudian dengan ma'ul barod itu adalah turun dari langit dalam kondisi cair lantas membeku di atas bumi karena suatu cuaca yang sangat dingin. Sedangkan barod itu turun dari langit keadaan beku kemudian mencair di atas bumi. Jadi air hujan, air salji, ya mau salji, kemudian mau barod itu semuanya dari langit. Sumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Ahaduhuma tahirun fi nafsihi mutahharun li ghairihi. Ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. An qayyidin lazimin fala yadurrul qayyidul
munfakku kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaq. Air itu terbagi 4 macam. Yang pertama air yang suci zatnya, kemudian menyucikan terhadap selainnya dan tidak makruh digunakan, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat. Maka keberadaan identitas yang tidak mengikat itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air. Wathani tohirun mutahharun makruhun istimaluhu fil badani la fi thaw wa huwal ma'ul musammas ayil musakhkhon bi ta'thiri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi qatrin harid fi ina'in mumtaba'in illa ina'an naqdain li sofa'i jauharihima wa idza barda zalat karaha wa ikhtara Nawawi adamal karahatil mutlaqan wa yukrahu aidan syadidul sukhunati wal burudati. Dan yang kedua adalah air suci dan menyucikan, namun makruh digunakan untuk tubuh. Makruh digunakan untuk tubuh, tapi tidak makruh untuk pakaian. Itu yang disebut dengan air musammas. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan dengan wadah logam. Tapi wadah logam itu selain daripada emas dan perak tadi. Tapi kalau logam, baik itu logam dari besi, itu kaitannya dengan pengaruhnya terkadang karaten. Jadi air itu bisa berubah, maka hukumnya makruh. Termasuk karena panas, maka juga akan air itu akan berubah. Akan tetapi kalau memang tidak ada wadah yang lain, itu boleh saja digunakan. Dan itu hanya makruh digunakan di wilayah yang cuaca panas. Tapi kalau di Indonesia, kemudian di Syria yang hawanya dingin, itu boleh-boleh saja. Ini kalau di Arab Saudi, di Mekah, itu adalah hukumnya makruh. Apalagi digunakan waktu kondisi panas dan airnya panas, itu membahayakan bagi kulit. Penggunaan air musammas sebagai media suci itu makruh. Itu jika masih ada wadah yang lain. Nah, itu. Jika memang tidak ada wadah yang lain, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan bisa menjadi wajib apabila sholat itu hampir habis dan tidak ditemukan yang lain. Nah, itu bisa digunakan. Syarat makruh itu karena satu, berada di daerah cuaca panas. Kemudian yang kedua, sengatan matahari merubah kondisi air. Jadi air yang muncul dan yang berasal dari karat logam itu tadi. Kemudian yang ketiga, air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas perak, seperti wadah terbuat dari logam besi atau tembaga. Nah, itu karena karatan. Kemudian yang keempat, digunakan saat suhu air begitu panas. Yang kelima, digunakan pada kulit badan meskipun pada badan orang yang terkena penyakit kusta misalkan, atau orang mati atau hewan. Kemudian yang kelima, makruh itu dipanaskan saat cuaca panas. Kemudian yang ketujuh, makruh karena masih ada air selain musammas yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Yang kedelapan, waktu sholat masih longgar, tapi kalau mepet bisa digunakan air musammas. Kemudian yang kesembilan, tidak mendapat bahaya secara nyata atau dalam
dugaan kuatnya. Jika meyakini atau menduga akan muncul bahaya, maka air musammas itu hukumnya haram dipergunakan. Karena apa? Nyata itu membahayakan bagi kulit. Bila tidak memenuhi 9 syarat itu, maka hukum menggunakan tidak lagi makruh. Tidak makruhnya menggunakan air musammas dalam bejana yang terbuat dari logam. Logam mulia, emas dan perak, bukan berarti boleh menggunakan bejana tersebut. Sebab menggunakan bejana itu hukumnya haram dari sisi menggunakan emas dan peraknya. Sedangkan tidak makruhnya menggunakan air musammas dalam bejana tersebut karena memandang sisi tidak membahayakan, karena tidak karaten. Tapi bukan berarti boleh menggunakan wadah emas yang terbuat dari emas dan perak. Wal qismu tsalis tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir. Ghairu mutahhir li ghairihi wa wal ma'ul musta'mal fi rafi hadatsin au izalatin najsin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu badan fisalihi amma kana ba'da dibari ma yatayassaruhu al-maghsulu minal ma'i. Dan bagian ketiga yaitu air suci dalam zatnya tidak mencucikan terhadap selainnya, yaitu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Dihukumi mustakmal itu dengan syarat air tidak berubah dan setelah terpisah dari benda yang dibasuh. Kemudian takaran air, volume air tidak bertambah dari semula dengan mengira-ngirakan bagian air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Kemudian ta'arraza bi qaulihi khalaqahu anat-tahiril mujawiri lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghni al-ma'u anhu qatinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitul mukaththi fa innahu tahur. Al-Musannif mengecualikan dengan ungkapan khalaqahu, dari benda yang suci yang hanya mengkhalid itu tidak larut pada air, maka air tersebut masih berada pada status suci dan mensucikan meskipun perubahan air sangat nampak. Begitu pula seperti air yang bersinggungan dengan benda suci yang dihukumi masih mensucikan. Air yang berubah sebab tercampur dengan benda yang larut, namun air tidak terlepas dari persinggungan dengannya, seperti lumpur, lumut, atau benda-benda yang berada di tempat itu, berdiamnya air atau di tempat mengalirnya air, dan air yang berubah disebabkan lamanya diam tanpa gerak, maka air ini secara hukum adalah suci dan bisa mensucikan. Wal qismu rabi ma'un najisin ay mutanajisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun
taghayyar amla wa huwa ai wal halu annahu ma'un dunal qullatain. Dan bagian yang keempat adalah air yang najis, maksudnya mutanajis. Air mutanajis itu ada dua bagian. Yang pertama adalah yang volumenya atau banyak sedikitnya, volume air itu sedikit, yaitu air najis, maksudnya mutanajis, maksudnya kondisi air tersebut adalah air yang kurang dari 2 kula. Wa yustathna min hadzal qismul maitatul lati la damalaha sahilun inda qadliha aw syaqqa aw syaqqi udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi walam tughayyirhu wa kadhan najasatul lati la yudrikuha ad-darfu fa kullun minhuma la yunjisul ma'i'a wa yustathna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati. Dari bagian ini dikecualikan bahwa air kemasukan bangkai binatang misalkan yang tidak memiliki darah yang dapat mengalir saat dibunuh atau dirobek bagian tubuhnya seperti lalat, jika masuknya bangkai tersebut ke dalam air itu tidak ada kesengajaan memasukkannya, begitu juga najis yang tidak terlihat oleh mata, maka kedua najis tersebut tidak menajiskan benda cair. Juga dikecualikan beberapa kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab besar, yaitu wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi' bi qawlihi au kana kathiran kullataini faktaro fataghayyara yasiran au kathiran wal kullatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil aswahi fihima. Warradlul Baghdadi wa inda Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Musannif memberikan isyarat pada macam yang kedua dari bagian keempat ini dengan ungkapannya atau airnya yang banyak berupa 2 kula atau lebih, kemudian terjadi perubahan, baik perubahan yang sedikit atau banyak. 2 kula artinya takaran 500 ritlun, itu ukuran Baghdad, dengan mengira-ngirakan menurut pendapat pendapat sahih dari para ulama dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Dalam kriteria tersebut, yakni takaran atau volume 500 ritlun itu, dan dengan mengira-ngirakannya, ritlun Baghdad menurut An-Nawawi adalah 128/4/7 dirham. Ukuran air 2 kulah menurut Imam Nawawi itu 174.580 liter, yaitu ukuran kubus berukuran kurang lebih 55,9 cm. Kalau Imam Rafi'i itu 176.242 liter, atau kubus berukuran kurang lebih 56,1 cm. Kalau ulama Irak itu 255.325 liter, atau kubus berukuran kurang lebih 63,4 cm.
mayoritas ulama yaitu 216.000 liter atau kubus berukuran 60 cm. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menyatakan air mencapai 2 kula ada 2, yaitu volume dan ketetapan volume. Kaul yang sahih dalam masalah volume 2 kula adalah 500 litrun, sedangkan menurut pendapat yang lain adalah 600 litrun, dan ada yang menyatakan 1000 litrun. Untuk kriteria ketetapan volume kaul yang sahih adalah takribi, dengan kira-kira, tidak harus tepat, sehingga bila ada yang kurang 1 atau 2 lah, seperti yang disampaikan wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'u mutahharu al haramu kal wudu'i bima'in mausufin au musabbalin bisyurbi. Kata musannif meninggalkan penjelasan bagian yang kelima, yaitu air yang mensucikan itu namun haram menggunakannya, seperti wudu menggunakan air ghosab atau menggunakan air yang disediakan untuk minum. Ya, air minum digunakan untuk wudu, itu tidak boleh karena kepentingannya memang untuk minum. Maka masih termasuk 2 kulah, dan menurut pendapat baik volume dari air harus tepat, volume harus tepat atau tahdid, sehingga kurang sedikit saja sudah tidak dianggap 2 kula. Itu adalah penjelasan tentang toharoh. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan mudah-mudahan ada barokahnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.